Baik, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, pertemuan terakhir kita bahas itu selama sekitar 1 bulan atau sekitar 4 pekan itu ada 4 kejadian penting ya yang itu dicatat oleh orang-orang Quraisy gitu, yang sangat membekas ya pada hati orang-orang Quraisy itu. Ya, itu bayangkan ya dalam waktu 1 bulan gitu 4 pekan berturut-turut. Apa itu? Pertama, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah ini kenapa bagi mereka ini pukulan berat, karena Hamzah ini termasuk ya salah seorang yang sangat berpengaruh ya di kalangan Quraisy begitu. Karena apa? Karena Hamzah ini adalah ahli perang gitu. Kita tahu bahwa di kalangan Quraisy gitu ya, orang-orang yang kuat secara fisik gitu ya, pemberani, petarung itu sangat dihargai gitu ya. Dan yang kedua, menyusul beberapa hari setelahnya itu adalah masuk Islamnya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Ini juga membawa pukulan yang sangat berat ya bagi orang-orang Quraisy gitu. Ya, sama seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar juga posisinya bahkan sangat luar biasa gitu. Banyak pihak yang menyetarakan Umar dengan Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Ya karena apa? Karena punya posisi, punya kedudukan yang juga berpengaruh ya. Kemarahan mereka semakin bergejolak itu adalah ketika Bani Hashim, ini keluarga besar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dia Muslim terutama atau yang kafir ya, yang mereka belum masuk Islam atau tidak masuk Islam, itu bersepakat untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keluarga besar Bani Hashim. Ini sebagai keluarga besar Bani Hashim, mereka itu nggak rela gitu ya, walaupun ada di antara mereka yang masih kafir, nggak rela ketika kemudian ada anak keturunan mereka ya, ada saudara mereka yang itu dibunuh begitu rupa misalnya, atau kemudian disiksa ya oleh orang-orang di luar keluarga besar mereka. Mereka tidak terima. Nah, lalu kemudian upaya teror, ancaman dan siksaan ya kaum Quraisy kepada kaum muslimin juga tidak mampu membendung perkembangan Islam. Ini Masya Allah ya, berbagai macam makar ya, lalu kemudian upaya-upaya mereka tidak membuahkan hasil. Bahkan sekian banyak ya, semakin waktu semakin banyak orang yang menerima seruan dari Islam. Ini terutama setelah apa? Setelah 2 tokoh penting ya di Quraisy, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam. Itu mereka makin percaya bahwa agama yang dibawa Rasulullah SAW adalah agama yang hak ya, agama yang benar. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah gitu, karena pemicunya 4 hal itu, tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di kediaman Bani Kinan yang terletak di lembah Al-Mahsib dan memutuskan 4 hal yang ditujukan kepada Nabi SAW dan keluarga besar. Kata mereka, ini bukan hanya berhubungan dengan Muhammad dan agamanya, kata mereka, tapi berhubungan dengan keluarga besar Muhammad SAW. Karena mereka telah melindungi Rasulullah SAW. Dan ini, kan itulah kemudian mereka membuat semacam upaya gitu ya, yang kemudian menyasar bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tapi juga menyasar kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini keluarga besar ya Rasulullah SAW, Bani Hashim ya, ke atasnya kemudian ke samping sedikit itu Bani Muthalib. Ya. Baik, di mana mereka? Ini para ahli sejarah ya, di sini saya sertakan peta gitu. Jadi mereka itu diisolir ya. Jadi perkampungan Abu Thalib ya, yang di situ banyak keluarganya Rasulullah SAW. Jadi kita tahu kalau orang-orang dulu tidak sebagaimana orang sekarang gitu ya. Ketika kemudian mereka misalnya membangun sebuah tempat rumah, nah keluarga-keluarga besar mereka tidak jauh dari sekitar situ. Kalaupun ada misalnya yang terpisah, itu pasti akan kemudian dalam konteks ini ketika kemudian keluarga besar Rasulullah SAW itu diisolir gitu. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu memutuskan untuk apa? Untuk memboikot
ya memboikot keluarga besar Rasulullah SAW, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini kebetulan karena mereka di satu perkampungan. Disebut dengan perkampungan Abu Thalib. Abu Thalib dan kemudian beberapa orang di sekitarnya itu di satu perkampungan. Itulah yang kemudian diisolir ya oleh suku Quraisy. Apa keputusan mereka pada saat itu? Ya, jadi mereka memutuskan tokoh-tokoh Quraisy itu dan membuat semacam maklumat. Kalau sekarang mungkin ya buat undang-undang lah, atau mungkin perpu begitu ya. Tokoh-tokoh mereka buat undang-undang yang tidak perlu persetujuan siapapun kecuali mereka. Ya, apa isi undang-undangnya? Apa isi maklumatnya itu? Yang pertama adalah tidak boleh menikah dengan salah satu dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan tidak boleh pula menikahkan dengan mereka. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikah dan menikahkan. Satu ya, ini Yang kedua, tidak boleh jual beli apapun dari mereka. Nah, ini yang paling berpengaruh sebenarnya ini, gitu ya. Tidak boleh jual beli apapun dari mereka, baik itu menjual atau membeli, itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, tidak menerima perdamaian dari mereka. Dan yang keempat, tidak diperbolehkan merasa kasihan kepada mereka sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi dan janji mereka, boikot akan berakhir jika Bani Hashim dan Muthalib menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas sekali sebenarnya tujuan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa boikot akan selesai, boikot akan berakhir. Asal syaratnya Anda yang sebelumnya berjanji melindungi Muhammad, kata mereka, serahkan dulu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu kira-kira 4 poin ya, terutama yang paling berpengaruh sebenarnya itu poin yang kedua, ya ini tidak boleh melakukan hubungan muamalah ya, jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Baik ya, lanjutkan. Nah, boikot itu kemudian maklumat boikot atau undang-undang boikot ini ditulis ya. Ada berapa versi sebenarnya gitu ya. Tapi satu versi mengatakan yang menulis ini adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mendoakan keburukan atasnya, ya hingga akhirnya tangannya Baghid mengalami kelumpuhan, ya sebagai doa Nabi SAW. Jadi orang yang punya jasa dalam tanda petik ya, punya andil ya, menuliskan maklumat boikot. Ya ini kalau kita mungkin ketua parlemen, nah gitu ya, yang dia memutuskan, mengetok palu tuh ya. Baghid bin Amir bin Hashim yang menuliskan maklumat boikot itu didoakan Rasulullah SAW lumpuh tangannya karena dia telah punya kontribusi besar untuk melakukan tindakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga besar Rasulullah SAW. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa yang diboikot itu bukan hanya Rasulullah dan orang yang sudah masuk Islam, tidak, tapi ini keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian dibuat itu maklumat boikot, ya, maka ya maklumat boikot itu diundangkan. Ya, kita tahu ya, salah satu sentral penting di kota Mekah adalah Ka'bah. Sehingga apapun yang terjadi di Ka'bah itu pasti diketahui ya oleh seluruh penduduk Mekah. Kenapa? Karena ini pusatnya, sentralnya gitu ya. Semua orang melakukan aktivitas gitu, terutama aktivitas ibadah, tawaf segala macam itu di Ka'bah. Karena itu maklumat boikot itu ya mereka undangkan itu secara resmi. Kalau sudah ditempel di dinding Ka'bah ya, di pintu Ka'bah, itu berarti sudah resmi ya diberlakukan. Nah, maklumat boikot itu digantung di dinding Ka'bah gitu ya. Walaupun kemudian di boikot gitu ya. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu yang diboikot itu bukan hanya tadi saya katakan, bukan hanya orang-orang kafir ya, apapun orang beriman gitu ya. Jadi semua itu ikut diboikot gitu. Nah, kecuali satu orang yang bernama Abu Lahab. Ya, walaupun dia keluarga besar Bani Hashim, ya Abu Lahab ini mendapatkan pengecualian. Ya, kenapa? Karena Abu Lahab telah sekongkol ya dengan mereka, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat Islam ya dan orang-orang yang ada di Bani Hashim dan Bani Muthalib berada di perkampungan Abu Thalib itu ya sejak bulan Muharram tahun ke-7 setelah Nabi. Dan boikot itu berakhir tahun ke-10 Nabi. Bayangkan berapa lama itu terjadi ya. Para sejarah mengatakan ya genap sekitar 3 tahun.
luar biasa gitu. Nah, kita lihat nanti apa efeknya, dampaknya begitu ya. Boikot itu ya, ini berdampak yang sangat luar biasa. Ya, terutama saya katakan tadi, ya dampak ekonomi. Karena apa? Karena mereka diisolir, ya mereka nggak boleh beli barang dari luar, tidak boleh juga menjual barang yang mereka miliki. Ya, bahkan nanti digambarkan ketika ada orang pedagang yang lewat di sekitar situ pun mereka tidak boleh menjualnya. Kalaupun menjualnya boleh silakan, tapi dengan harga yang di up ya sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu untuk membeli. Luar biasa. Nah, sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemboikotan semakin diperketat. Ya, semua pasokan air dan makanan ya itu tidak boleh masuk ke tempat mereka. Musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah atau dijual kecuali mereka segera borong. Ya, jadi alternatif mereka begitu. Kalau kemudian ada barang makanan yang masuk untuk berbagai macam kebutuhan pokok, ya, kalau tidak diborong oleh mereka, ya, pedagang itu dipaksa untuk meninggikan harganya setinggi-tingginya. Nah, tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin kepayahan dan memprihatinkan sehingga mereka terpaksa, ya, bahkan dalam banyak riwayat dikatakan mereka memakan dedaunan, memakan kulit-kulit ya pepohonan. Masya Allah. Ya, memakan dedaunan, kulit-kulit pohon, bahkan ada di antara mereka yang sampai makan kulit-kulit sepatu itu direbus ya dan dimakan oleh mereka. Selain itu jeritan kaum wanita, tangis-tangis bayi yang kelaparan pun terdengar di balik perkampungan. Ini luar biasa. Ya, jadi kondisi 3 tahun di perkampungan Abu Thalib itu adalah kondisi yang luar biasa memprihatinkan. Bayangkan ini bukan cuma 1-2 orang, tapi sekian banyak orang diisolir. Ya, bayangkan misal ibu-ibu yang yang mereka punya bayi, gitu ya, sementara ibu-ibu harus dapat asupan makanan sehingga kemudian bisa menyusui bayi-bayi mereka. Ini kondisinya luar biasa. Kesulitan pangan sampai kemudian terjadi kelaparan pada anak-anak mereka. Dan ini bukan waktu yang singkat, ya hitungan bulan ya, tapi sekitar 3 tahun. Nah, sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian satu saat ya ada seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim ibn Hizam. Ini dia membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya. Kebetulan bibinya ikut ke dalam barisan yang diboikot ya, ke dalam keluarga besar Rasulullah SAW ya, karena beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, Hakim bin Hizam ini pernah ingin membawa gandum ya untuk diberikan kepada bibinya siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Namun di tengah jalan itu dihadang oleh Abu Jahal. Ketahuan Abu Jahal, berhenti gitu. Ya. Diinterogasi oleh Abu Jahal. Ini mau kemana Anda? Ya, mau dibawa kemana ini dan seterusnya. Dikatakan saya akan berikan kepada bibi saya. Kata Abu Jahal, nggak bisa. Ya. Nah, sampai kemudian ada seorang yang bernama Abu al-Bukhturi. Ya. Ada juga yang mengatakan ini Abu al-Bakhtari ya. Itu melerai sekaligus kemudian memukul Abu Jahal. Ya, dengan tongkat untanya itu Abu Jahal dipukul. Ini luar biasa. Abu al-Bukhturi itu orang yang sangat pemberani ya, salah seorang tokoh juga di Quraisy gitu. Tapi dia masih dalam tanda petik ya, masih lurus ya ketimbang Abu Jahal gitu. Bahkan kemudian walaupun Abu al-Bukhturi dalam suatu riwayat dikatakan dia matinya itu pada perang Badar. Tetapi karena sahabat tuh nggak sengaja membunuh dia gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan hati-hati kalian ya, daftar nama ini nggak boleh kalian bunuh. Ya, karena dia punya jasa besar terhadap Islam, walaupun dia kafir. Nah, salah satu nama yang diumumkan Rasulullah SAW adalah Abu al-Bukhturi. Hati-hati kalian, jangan bunuh Abu al-Bukhturi. Walaupun kemudian Abu al-Bukhturi akhirnya terbunuh karena ada sahabat yang nggak sengaja gitu. Jadi dia itu hendak membunuh seseorang, tapi dihalangi oleh Abu al-Bukhturi gitu. Ya, kata sahabat ini, menyingkir, aku hendak membunuh dia. Kata dia nggak bisa. Kata Abu al-Bukhturi, dia sedih teman. Akhirnya terbunuh juga Abu al-Bukhturi. Ya, sahabat menyesal ya karena tidak mengindahkan pernyataan Rasulullah SAW, walaupun tentu dengan terpaksa. Jadi Abu al-Bukhturi punya peran besar ya di dalam Islam, walaupun dia mati dalam keadaan kafir ya. Selain nanti dialah salah seorang yang membatalkan maklumat boikot. Ini Abu al-Bukhturi. Ya, dia pukul Abu Jahal dan dia membiarkan Hakim bin Hizam lolos. Silakan bawa itu gandum, gitu ya. Ke perkampungan Abu Thalib. Ya, selain itu pamannya Nabi ya yang sangat membenci Rasulullah SAW, ini Abu Lahab, ya, selalu menghasut para pedagang yang lewat agar mereka menaikkan harga setinggi-tingginya sehingga nggak mampu dibeli oleh umat Islam ya dan Bani Hashim serta Bani Muthalib. Jadi begitu luar biasa. Jadi
boikot itu betul diperketat ya. Di beberapa tempat ada semacam pengawasan. Kalau ada orang yang dia keluar, dihadang, tidak boleh keluar. Kalau ada yang kemudian hendak ditengarai membeli makanan, dicegah. Ada pedagang yang lewat, kemudian tidak diperbolehkan untuk berjualan di sekitaran perkampungan Abu Thalib. Luar biasa. Jadi ini dilakukan dengan sangat ketat ya, luar biasa. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu. Nah, barulah kemudian ya muncul rencana membatalkan boikot. Nah, ini yang menarik gitu sebenarnya dalam sejarah sirah Nabi SAW gitu. Rencana membatalkan boikot ini bukan datang dari umat Islam. Tapi rencana membatalkan boikot ini ternyata muncul dari orang-orang kafir. Tercatat nanti 5 orang ya yang punya jasa membatalkan boikot. Nah, ini juga penting ya. Bagi kita memahami bahwa nanti pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu kadang itu tidak datang dari umat Islam. Kadang ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, sejarah menunjukkan kepada kita, ada orang-orang tertentu yang boleh jadi dia masih kafir, tetapi dalam tanda petik hatinya masih bersih. Dalam tanda petik ya, kalau bersih, tidak kafir tentunya, ya. Itu yang kemudian sisi kemanusiaannya muncul. Nah, itu yang penting. Jadi ada sisi insaniyahnya, sisi kemanusiaannya muncul. Siapapun, karena ini tidak bicara agama. Gitu. Dalam tanda petik, kalau ada orang yang disiksa, dizolimi gitu ya, ada di hadapan mata dia, itu pasti yang muncul ya tidak mesti dorongan akidah, hanya dorongan kemanusiaan aja orang udah ini nggak benar nih pasti, ini nggak benar pasti. Nah ini jadi kezaliman itu pasti nanti akan bertentangan dengan fitrah gitu. Kezaliman pasti akan bertentangan dengan fitrah. Maka penguasa penguasa zalim itu suatu saat dia bisa jadi bukan hanya berhadapan dengan umat Islam yang dizolimi, tetapi dia akan berhadapan dengan orang-orang kafir juga, ya. Iya begitu gitu. Karena kezaliman itu tadi bertentangan dengan fitrah itu pasti. Nah, adalah seorang yang bernama Hisham bin Amr. Ini jangan terbalik ya. Ada Hisham bin Amr, ada Amr bin Hisham. Ya. Amr bin Hisham itu Abu Jahal, nama lain dari Abu Jahal. Ini Hisham ibn Amr. Dia itu salah seorang tokoh dari Bani Amir bin Lu'ay. Ya. Sebelumnya sering mengirimkan makanan diam-diam ke Bani Hashim dan Abu Thalib. Tapi dia berpikir nih, kalau saya kirim terus makanan, walaupun secara diam-diam yang nggak diketahui gitu, ini nggak menyelesaikan masalah nih, dia bilang. Apa yang menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah itu hentikan boikot. Nah, itu kata Hisham ibn Amr. Tapi kan dia nggak bisa melakukan itu sendiri ya. Hisham ibn Amr. Ini tokoh juga gitu. Jadi bukan orang-orang sembarangan nih. Saya sebutkan 5 orang yang punya andil besar membatalkan boikot. Ini semua tokoh-tokoh sentral dari sukunya masing-masing. Ya, ini yang pertama. Ya. Lalu kemudian Hisham bin Amr mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Nah, ini al-Makhzumi kita tahu al-Makhzumi ini sukunya Abu Jahal. Jadi diambil tuh pintar, diambil salah seorang siapa? Salah seorang tokoh juga di sukunya Abu Jahal. Ya, dari suku Al-Makhzumi, dari suku Mahzum, Bani Makhzum. Ya, yang juga ibunya, ada yang mengatakan ibunya, ada yang mengatakan bibinya dia, adalah Atikah binti Abdul Muttalib. Ini keluarganya Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Zuhair, apa engkau tega dapat menikmati makan, minum, sementara saudara di pihak ibumu kondisi mereka seperti yang kau ketahui saat ini?" Jadi disentuh sisi kemanusiaannya aja udah cukup gitu. Ya, disentuh aspek kemanusiaan udah cukup gitu. Kalau Zuhair mengatakan, "Celaka engkau, apa yang bisa aku perbuat sementara aku seorang diri?" gitu. Sungguh demi Allah, kalau aku punya teman, aku akan robek ya lembar perjanjian itu. Wah, jadi sisi kemanusiaannya muncul ya. Ketika dikatakan kata Hisham bin Amr, engkau sudah punya teman gitu. Kata Zuhair, siapa? Aku. Dia berdua. Kalau begitu kita cari orang ketiga. Oke, kita cari orang ketiga. Belum cukup nampaknya 2 orang. Cari orang ketiga. Ya, dipikir siapa gitu. Nah, dan perlu kita ketahui nanti Hisham bin Amr juga melihat orang-orang yang istilahnya yang kritis juga di kalangan mereka gitu. Bukan orang yang pro rezim Abu Jahal ya, tapi orang-orang yang kritis yang pandangannya itu masih memiliki sisi kemanusiaan. Siapa dia? Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Nah, ini juga Mut'im bin Adi tokoh sentral. Dia berani juga sama Abu Jahal itu, ya. Bahkan nanti saya gambarkan Mut'im bin Adi ini salah seorang yang menjamin Rasulullah masuk ke kota Mekah setelah Rasul diusir dari dari Taif gitu.
Ya, dari Taif Rasul masuk, kata Rasulullah SAW, gimana saya bisa masuk ke kota Mekah? Nah, maka dia mengutus orang untuk menghubungi Mut'im ibn Adi, dan Mut'im bin Adi itu yang kemudian menjamin, ya, sehingga Abu Jahal nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini tokoh-tokoh sentral saya katakan, bukan orang sembarangan. Al-Mut'im bin Adi dari Bani Naufal, ya, kembali dia menyinggung tali kekerabatan yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, dua orang putra Abdul Manaf dan dan mencela persetujuan atas tindakan zalim ya orang-orang Quraisy. Lalu Mut'im mengatakan, "Celaka engkau." Ya, sama seperti dikatakan tadi, apa yang bisa kau lakukan seorang diri? Sementara ini konspirasi rezim nih, ya gitu kira-kira. Dia berkata, "Engkau sudah punya teman," gitu. "Siapa dia?" "Aku," ya katanya, gitu ya, kata Hisham ya bin Amr. "Kalau begitu carikan bagi orang ketiga, ya. Aku juga sudah dapatkan orang, siapa?" Az-Zuhair bin Abi Umayyah. Ya, jadi bertiga lah kira-kira. Nah, lalu kemudian kalau begitu kita cari lagi orang keempat. Lalu Hisham mendatangi tadi nih, orang yang juga dianggapnya kritis gitu. Dan orang-orang yang masih tidak pro kepada rezimnya Abu Jahal tadi. Siapa? Abu Al-Bukhturi bin Hisham dari Bani Asad. Yang tadi yang dia seringkali mengirimkan makanan nih, ya. Sebenarnya dia sudah terfikir ketika mengirimkan makanan, lebih cegah segala macam. Ini pasti akan menyelesaikan masalah. Ya harus diberesin akar masalahnya. Apa itu ya? Tadi hentikan boikot. Sembari mengatakan hal yang sama, gitu ya, dia bertanya kepada Hisham, apakah ada orang yang bantu ke dalam hal ini? Hisham mengatakan, iya, mereka adalah Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku, ya, akan bersama. Kalau begitu kita cari orang kelima supaya lebih kokoh. Lalu kemudian mendatangi siapa? Zam'ah bin Al-Aswad bin Muthalib bin Asad, ya, Abdul Uzza. Jadi katakan di sini walaupun bin Muthalib, ya, ini bukan keluarga besar Bani Hashim. Muthalib di sini ternyata tidak, saya telusuri itu bukannya dipakai ya untuk keluarga besar Bani Hashim gitu. Tapi kemudian ini jalurnya itu jalur dari Qusay bin Qilab, lalu kemudian melahirkan orang yang bernama Abdul Uzza. Ini lahir dari Abdul Uzza, dari samping ya, dari keluarga jauh ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bukan bin Muthalib itu bukan berarti keturunannya keluarga besar Muthalib, tapi keluarga besar dari Abdul Uzza. Nah, dan mengatakan hal yang sama kepada sebelumnya. Lalu kemudian ketika bertanya, siapa saja kita ini yang terlibat? Ya, dia menyebutkan 4 orang termasuk Hisham ibn Amr. Maka 5 orang ini pada satu malam bersepakat. Luar biasa gitu ya. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka membuat semacam rekayasa. Ya. Satu saat ya pada hari ditentukan pada pagi hari, Zuhair bin Abi Umayyah. Ya, Zuhair bin Abi Umayyah itu melaksanakan tawaf di area Ka'bah. Jadi mereka sudah punya peran masing-masing. Nanti kata mereka, siapa dulu yang mengatakan ini? Zuhair yang ditunjuk. Zuhair, kau bicara. Ya, nanti kami dari berbagai sudut yang berbeda akan datang. Kira-kira begitu. Ya, jadi bukan dari sudut yang sama gitu ya. Zuhair ya bin Abi Umayyah mengatakan, ya, di depan setelah dia tawaf ya mengelilingi Ka'bah, ya, karena kita tahu saya katakan Ka'bah itu sentral. Ya, sehingga orang-orang itu kalau apa yang terjadi di Ka'bah itu pasti orang semua tahu. Nah, di hadapan orang banyak dia memprovokasi dalam petik ya penduduk Makkah agar membela Nabi SAW dan keluarga besar yang menderita. Ya, ia juga mengancam tidak akan diam ya sampai kertas boikotan menempel di Ka'bah itu disobek. Dikatakan, apakah kalian tega? Kira-kira begitu ya. Melihat teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, begitu ya, manusia itu kemudian hidup menderita. Sementara kalian itu makan enak, tidur nyenyak. Lihat tuh teman-teman kita itu kata mereka. Jadi sentuh juga sisi kemanusiaannya. Lalu datang tiba-tiba Abu Jahal, engkau dusta gitu ya, dan seterusnya. Abu Jahal kemudian mencela apa yang dikatakan oleh Zuhair di depan Ka'bah itu. Gitu. Ketika Abu Jahal ini ya hendak menghentikan itu pembicaraan Zuhair ya bin Abi Umayyah, datang ya seseorang ya Zam'ah tadi ya mengatakan engkau yang dusta wahai Abu Jahal gitu ya, kamu gitu ya, jadi dicegah disangkal oleh Zam'ah di satu sudut. Lalu datang lagi ya siapa Abu Al-Bukhturi dari sudut yang berbeda gitu ya, ya betul kamu yang dusta wahai Abu Jahal, kamu yang zalim, kira-kira begitu. Datang lagi dari sudut yang berbeda Mut'im ibn Adi, maka lengkaplah ya Abu Jahal itu dikeroyok oleh 5 orang gitu. Dan ini yang penting adalah mereka datang dari berbagai suku yang berbeda gitu ya, dari ada yang dari Bani Asad, dari Al-Makhzum sukunya Abu Jahal sendiri begitu ya, dari Bani Naufal. Mereka datang ya dari sudut yang berbeda-beda, seolah-olah mereka tidak janjian gitu. Seolah-olah mereka tidak janjian, padahal sebenarnya mereka berjanji gitu.
Walaupun Abu Jahal udah melihat firasat, wah kurang ngajar ente, ini pasti udah janjian sebelumnya nih, kira-kira gitu. Akhirnya Abu Jahal nyerah kan, kira-kira begitu. Ya, karena apa? Karena dan itu dilihat oleh publik. Sementara yang lain itu biasanya, ya, kalau publik yang lain selain tokoh itu mereka wait and see gitu ya. Wait and see ketika melihat kondisi yang ada. Dan mungkin bagi mereka itu, ini ternyata pendapat umum nih. Karena mewakili masing-masing qabilah gitu. Ini pasti keinginan sekian banyak orang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Mut'im bin Adi yang tampil untuk menuju tempat kertas ditempelkan dan kemudian hendak dirobek. Namun ya kertas tersebut ternyata sudah dimakan rayap lebih dulu, kecuali tulisan ya dengan menyebut nama Allah, bismika Allah ya, bismika Allahumma ya, itu yang itu yang kemudian tidak dimakan rayap. Namun demikian berakhirlah masa boikotan dan blokade kaum musyrik ya Quraisy terhadap Nabi SAW dan keluarga besarnya yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu ya. Ini setelah ada upaya nih. Kalau tidak ada upaya untuk membatalkan boikot, boleh jadi boikot itu akan berlangsung terus ya, tidak sampai kemudian atau lewat dari sekitar 3 tahun. Maklumat boikot tersebut berlangsung selama sekitar 3 tahun penuh. Barulah pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian terjadi pembatalan terhadap lembaran dan perobekan perjanjian tersebut. Dan ini menjadi pembuka ya diselesaikannya boikot ya terhadap keluarga besar Rasulullah SAW. Baik ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hikmah dari boikot ini ya? Saya mencatat paling tidak ada sekitar 4 hal. Yang pertama ya, ini kan kondisi yang luar biasa siapapun ini menganggap ini pasti episode yang sangat berat dalam kehidupan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hikmahnya pertama? Ini merupakan proses seleksi alam, gitu ya. Ini bukan hanya bagi apa yang terjadi pada masa Nabi SAW, juga apa yang terjadi setelahnya. Jadi apa? Berbagai macam penderitaan, ya, berbagai macam kesulitan di dalam dakwah. Ini merupakan proses seleksi alam bagi para pejuang-pejuang Islam. Dan kita faham hanya orang-orang yang ikhlas, hanya orang-orang yang istiqomah, hanya orang-orang yang hatinya bersih yang akan bisa bertahan. Sementara para munafikin, orang-orang oportunis, mana bisa sanggup dia bertahan dalam kondisi yang seperti itu, tidak mungkin bertahan. Jadi upaya apa? Upaya ya dari Allah minallahi jalla wa ala untuk apa? Menyeleksi siapa orang-orang yang masuk Islamnya beneran dan siapa orang-orang yang nifak munafik. Karena orang munafik pasti nggak akan bisa bertahan, dia pasti akan mundur. Ngapain capek-capek atau kemudian begini rupa begitu ya, kelaparan, nggak mungkin dia bisa bertahan. Orang munafik itu nggak mungkin bisa bertahan dalam ketaatan, apalagi dalam hal penderitaan, itu nggak mungkin. Orang munafik itu ya sifatnya oportunis gitu. Kalau di satu tempat ada yang menguntungkan, ya merapat gitu ya. Kalau kemudian kondisi tidak menguntungkan, dia keluar. Nah, begitulah kira-kira nifak orang-orang munafik. Satu itu. Sehingga terlihat betul orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW dalam suka dan duka. Ya, terutama dalam duka itu pasti orang-orang yang sudah teruji, terseleksi dengan baik. Itu satu. Sehingga ini betul ini, ya, yang terus bersama dengan Nabi ini pasti orang-orang yang hatinya lurus, ya, yang tidak tersimpan sifat nifak ya dalam diri. Yang kedua, ini juga merupakan proses pendidikan bagi para pejuang Islam, ya, karena pejuang Islam itu harus kokoh dia. Ingat bahwa episode dakwah itu bukan cuma sekedar episode sebelum Mekah dalam konteks ini, tapi apa? Nanti episode setelah di Madinah. Maka harus tertempa orang-orang itu dengan orang-orang yang ada dalam diri mereka kesabaran, ya, kemauan berkorban dan kesungguhan, gitu. Dan ini harus melalui proses ujian, gitu. Harus melalui proses ujian, gitu, ya. Ini pendidikan yang paling efektif ya tadi harus dengan melalui tahapan-tahapan ujian. Itu akan muncul nanti kesabaran. Kesabaran itu tidak muncul begitu saja tanpa ada terpaan, tanpa ada ujian. Pengorbanan pun sama, gitu, ya. Jadi ini merupakan proses pendidikan ya bagi para sahabat Nabi SAW dan para pejuang Islam ya, kala itu dan setelahnya. Yang ketiga, ini upaya untuk menyucikan diri dari dosa. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Kenapa? Agar kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu kelompok dakwah ya, para pejuang Islam itu memang harus apa? Harus bersih gitu ya.
tidak boleh bercampur dengan sekian banyak kemaksiatan. Maka cara ya pemboikotan total pada masa itu ya, dan juga berbagai macam rintangan di dalam dakwah ini upaya untuk menyucikan diri dari dosa, kesalahan dan niat-niat yang boleh jadi jelek. Ya. Nah, sekali lagi ini pelajaran juga bagi para pejuang Islam, para pejuang dakwah, kelompok dakwah gitu ya. Ketika ada perkara yang menghantam mereka gitu ya, tantangan dalam dakwah, kesulitan dalam dakwah, yakinlah itu cara Allah untuk menyucikan para pejuangnya dari dosa, dari kesalahan dan niat-niat jelek. Dan yang keempat, ya ini juga yang tidak kalah penting adalah apa? Makar Allah itu dahsyat, bahkan bisa jadi muncul dari arah yang nggak kita duga. Bahkan yang kita duga nggak terjadi itu. Bahkan yang kita harapkan boleh jadi nggak muncul. Ya bayangkan gitu ya. Maklumat boikot itu dihentikan oleh semuanya orang kafir. Semuanya orang kafir. Ya, bayangkan gitu ya. Dan itu nggak pernah terfikirkan sebelumnya. Ya, Hisham ibn Amru, Abu al-Bukhturi gitu ya. Itu yang kemudian membuat rencana agar kemudian maklumat boikot itu bisa dihentikan. Luar biasa. Nah, jadi merahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang dari arah yang kita nggak sama sekali itu sangka. Dari mana itu kemudian munculnya kita nggak ngerti. Ya, sama seperti orang ya, maaf ya. Main karambol gitu ya. Dia mukul kemana ya, yang masuk bola yang mana. Itu kita nggak ngerti juga gitu. Kira-kira begitulah. Rahasia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama ya, kita satu topik terkait dengan pemboikotan total ya terhadap keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Baik ya, apa saja yang berikutnya, apalagi yang kemudian menjadi episode yang berat ini berturut-turut ya, Masya Allah. Setelah kemudian diboikot sekitar 3 tahun lama, itu pengaruh yang besar terhadap kondisi Islam pada saat itu. Berikutnya ya, ada delegasi terakhir, ya ini sebelum kita kemudian ke sesi berikutnya, ke tema berikutnya. Jadi apa? Ini setelah kemudian boikot berakhir, ya beberapa bulan setelah keluarnya dari pemboikotan, Abu Thalib itu jatuh sakit, dan sakitnya sakit yang parah, gitu ya. Nah, kondisi ini membuat orang-orang musyrik cemas, ya. Kenapa? Karena seandainya cemas karena mereka takut nama besar mereka cacat di mata bangsa Arab. Ya, khawatir kalau Abu Thalib mati, lalu kemudian dia baru datang setelah itu gitu loh. Ya, ini karena bagi mereka kekeluargaan itu perkara yang juga penting gitu. Jadi mereka katakan, mereka katakan Abu Thalib sedang sakit. Bagaimana kalau kita kunjungi lebih dulu dia? Jangan sampai kemudian nanti kita cacat di mata bangsa Arab, baru mengunjungi Abu Thalib setelah dia mati gitu. Maka datanglah sekitar 25 orang dari Quraisy. Nah, di antara mereka kemudian setelah datang, ternyata ada misi juga. Mereka apa? Membujuk Abu Thalib agar Nabi Muhammad mau diajak kompromi dan tidak saling ikut campur urusan masing-masing. Nanti bisa bayangin nih ya. Ini sebenarnya tawaran mereka itu udah mulai lunak gitu. Udah mulai istilahnya, berbagai macam cara kan nggak sanggup dilakukan. Maka cara mereka itu udah mulai lunak gitu. Ya bagi mereka begini saja gitu. Ya, minta kepada Abu Thalib. Bagi mereka kalau Muhammad mau kompromi, tidak usah saling ikut campur urusan masing-masing. Dia nggak usah nyebut-nyebut Lata, Uzza, Manat, Hubal, nggak usah jinggung-jinggung itu, ya, nggak usah jinggung-jinggung berhala-berhala kami, nggak usah, ya, pokoknya jangan ikut campur lah, dia kami gitu, itu aja udah cukup bagi mereka sebenarnya gitu, ya. Ini jadi tawar mereka sebenarnya melunak sudah, ya, supaya Nabi Muhammad itu udah nggak usah nyinggung-nyinggung, ya, Tuhan-Tuhan yang mereka disembah. Lalu Abu Thalib kirim utusan, manggil Rasulullah SAW, ditanya, ya Abu Thalib, ya Muhammad ya, mereka ini tokoh-tokoh Quraisy mengatakan begini agar kemudian kau tidak ikut campur ya, mau diajak kompromi lah kira-kira begitu ya. Lalu kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Bagaimana pendapat kalian ya, bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk pada kalian. Di antara mereka bertanya, apa itu? Qul, kata Nabi SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Bayangkan ya, di dalam situasi yang seperti itu berkali-kali kan Abu Thalib udah Muhammad ya melunak saja, tapi Masya Allah tidak Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Mereka bubar sudah, karena sudah tahu Rasulullah SAW itu tidak bisa dibujuk dari aspek manapun, termasuk ketika tawaran mereka sudah mulai melunak nih, ya udahlah sekarang gini aja,
ya saya akan biarkan Anda, ya kata mereka akhirnya gitu, tapi ente jangan urusin tuh Tuhan-Tuhan kami, ya jangan ikut campur dalam urusan apa namanya ideologi kami gitu, ya urus aja lah yang apa namanya kamu yang udah masuk Islam. Tawarannya sudah melunak. Ketika ditanya oleh Abu Thalib terkait permintaan tokoh-tokoh Quraisy, jawaban Rasulullah SAW tetap ya pada pendapatnya gitu ya. Kenapa? Dikatakan bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat ya yang akan membuat kalian dapat menguasai bangsa Arab, dan bukan hanya bangsa Arab tapi orang-orang di luar Arab ya, apa namanya, lalu mereka penasaran apa itu gitu ya. Kata Rasulullah SAW, "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya, katakan la ilaha illallah dan aku Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa? Udahlah. Ya, ini enggak benar kata mereka, udah bubar. Akhirnya mereka bubar gitu. Nah, teruskan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya terjadilah apa yang disebut oleh apa namanya para ahli sejarah ya dengan Amul Huzn. Dia mengatakan Amul Hazn ya, yakni tahun duka cita. Ya, jadi bertambah nih setelah kemudian 3 tahun diboikot, muncullah ya satu masa 1 tahun yang kemudian itu membuat Rasulullah SAW bersedih luar biasa. Yani apa? Dengan wafatnya Abu Thalib. Pada tahun ke-10 kenabian Abu Thalib sakit parah ya, yang dapat mengantarkan kepada kematian. Sewaktu kematian semakin mendekati Abu Thalib, Nabi SAW menjumpainya. Jadi pada saat itu ada Abu Jahal di sisinya Abu Thalib. Terus SAW berkata, "Ya paman, qul la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah. Sepotong kalimat yang akan menjadi hujah bagi menanti di hadapan Allah kelak. Lalu Abu Jahal ada nih, ya, ada di sampingnya Abu Thalib, ya. Dan Abdullah bin Abi Umayyah diangkat bicara, "Ya Abu Thalib, apakah kamu ingin keluar dari ajaran Abdul Muthalib?" Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai paman, katakan la ilaha illallah." Ya, lalu Abu Jahal kemudian menyela, "Wahai ya Abu Thalib, apakah kamu akan keluar dari ajaran agamanya Abu Thalib?" Begitu terus gitu. Ya, akhirnya mereka kemudian terus berkata seperti itu. Rasul mengatakan, "Wah paman, katakan la ilaha illallah." Kata Abu Jahal, "Tidak, jangan." Gitu. Nah, akhirnya sampai dengan akhir hayatnya, ya Abu Thalib, ya dalam apa namanya banyak riwayat dikatakan berada di atas ajaran Abdul Muthalib, artinya tidak sampai memeluk agama. Ya, insyaallah. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah, nah ini beberapa penjelasan terkait dengan itu, mengetahui bahwa pamannya tidak memeluk Islam. Rasulullah SAW ya bersabda, "Aku akan mohonkan ampun bagimu selama itu tidak terlarang." Oleh sebab itu, oleh perkataan Rasulullah SAW itu turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. At-Taubah. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Ya, dan terusan ayat. Sungguh kamu tidak akan dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang kamu kasih. Ya, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah yang berkehendak untuk memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti saya ulas apa pelajarannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya setelah wafatnya Abu Thalib juga wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini juga pelindung Rasulullah SAW, ya, apa namanya, mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Abu Thalib wafat, berselang sekitar 2 bulan setelah itu, wafatlah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang paling berjasa dalam mendukung dakwah Nabi, ya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 masa kenabian. Ya, saat itu usia beliau Sayyidah Khadijah 65 tahun, ya, berdasarkan pendapat yang paling kuat, sedangkan Rasulullah SAW berusia sekitar 50 tahun. Ya. Terkait dengan apa namanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Amanas bi hina kafara bin nas, wa sadaqtani hina kadzdzab bin nas, wa asyraqtani fi maliha hina harrama bin nas, wa razaqni Allah waladaha wa harrama walada ghairiha." Ya, ini dia beriman, amanas bi hina kafara bin nas. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Demi Allah, ya, dan Allah mengaruniakan anak bagiku dari rahimnya, padahal dengan istri yang lain tidak, ya, aku tidak mendapatkan. Masya Allah, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah wafatnya pelindung dan pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya.
Yang pertama, ini penting untuk kita paham. Selama ini kan Abu Thalib dikenal pelindung Nabi. Pelindung Nabi paling utama. Orang itu tahu Abu Thalib yang melindungi Nabi SAW. Orang itu tahu. Nah, para sejarah itu mengatakan, kalau seandainya Abu Thalib itu umurnya panjang, taruhlah 10 tahun lagi saja. Ya, nggak usah 10 tahun, ya, nggak usah dulu. Mungkin 2-3 tahun saja. Ya. Sampai kemudian beliau mendampingi Rasul sampai tegaknya daulah di Madinah. Nah, apa kira-kira persepsi yang akan muncul? Maka akan timbul kesan bahwa Abu Thalib itu tokoh utama di balik layar dakwah. Jadi ya bisa jadi demikian. Kalau seandainya usia Abu Thalib itu panjang saja, ya nggak usah sampai 10 tahun, ya sampai Rasulullah SAW wafat di Madinah misalnya, 2-3 tahun saja, ya, atau sampai mengantarkan hijrahnya Nabi saja, ya, sampai Rasulullah SAW bisa menegakkan daulah Islam di Madinah, maka boleh jadi akan muncul persepsi. Apa persepsi itu? Oh, yang membuat semua ini berjalan dengan lancar adalah Abu Thalib. Nah, gitu, bayangin kan? Padahal dia kafir, masih kafir gitu. Nah, sehingga akan ada kesan juga seolah-olah memperjuangkan pembela Islam itu tidak mesti beriman. Nah, ini juga tentu boleh jadi akan membuat presiden yang tidak baik gitu ya, tidak mesti beriman. Lihat saja Abu Thalib dan seterusnya kira-kira. Yang kedua, dalam dakwah dan dalam berbagai persoalan hidup itu kerap akan muncul persoalan-persoalan personal, masalah pribadi. Wafatnya Abu Thalib masalah lebih kental masalah pribadi Nabi karena beliau adalah pamannya gitu. Atau misalnya wafatnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ini masalah pribadi. Itu dalam dakwah, itu kadang itu bukan hanya bercampur dengan problem dakwah, tapi bercampur dengan problem pribadi gitu. Ya, dan Rasulullah SAW mencontohkan ketika diuji dengan problem dakwah tetap tegar, diuji dengan problem pribadi pun dia tetap tegar dalam dakwah. Ya, karena sekian banyak orang misalnya kalau diuji dengan problem dakwah tegar, ya, tapi kalau diuji dengan problem keluarga belum tentu tegar. Belum tentu tegar. Ada masalah ini, keluarganya begini, ada masalah pribadi. Akhirnya membuat orang mundur dari dakwah. Itu karena persoalan pribadi. Nah, episode wafatnya Abu Thalib, episode wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu berikan pesan bagi kita bahwa dalam dakwah kadang-kadang itu muncul problem-problem personal yang itu tidak boleh membuat seorang pengemban dakwah mundur ya dalam dakwah. Yang ketiga, ya, sesungguhnya perlindungan, pertolongan, kemenangan itu ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang-orang. Jadi kemudian disinilah kemudian peran bahwa kemenangan dakwahnya Nabi SAW bukan karena Abu Thalib, bukan karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan bukan karena maksudnya bukan karena dalam tanda petik ya bukan hanya karena mereka, bukan gitu ya, tetapi karena nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada episode ini juga ini terjadi pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah radhiyallahu anha. Terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, ini beberapa waktu setelah wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah ya pada usia sekitar 50 tahun, dan Saudah berusia sekitar 55 tahun. Saudah termasuk salah seorang yang pertama kali masuk Islam. Dia turut berhijrah ke Habasyah. Dahulu jadi bersuamikan As-Sakran bin Amr, seorang pria yang juga turut berhijrah ke Habasyah, akhirnya wafat di sana. Atau ada yang mengatakan setelah pulang kembali dari Mekah. Ketika Saudah telah halal untuk menerima pinangan laki lain, maka Rasulullah SAW melamarnya dan menikahinya, ya, dan dialah wanita pertama yang yang Rasulullah SAW nikahi sepeninggal dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini selingan yang dari. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kondisi Makkah gitu ya sudah sangat tidak kondusif. Berbagai macam upaya penzaliman dilakukan, berbagai macam upaya persekusi dilakukan, boikot sudah terjadi, Abu Thalib wafat, pelindung Rasulullah SAW sudah tidak lagi punya pelindung. Maka Rasulullah SAW ya membuat semakin upaya gitu ya mencari tempat di luar kota Mekah yang dapat melindungi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencari tempat untuk apa? Di antaranya agar orang-orangnya bisa diajak masuk Islam dan tempat tersebut bisa dijadikan sebagai tempat bagi umat Islam ya bisa tinggal dengan nyaman di situ. Ya. Nah, maka terfikirkanlah oleh Rasulullah SAW ya sebuah daerah di Thaif. Ya, sebuah daerah di Thaif. Ya. Dikatakan ya setelah merasakan berbagai penyiksaan, penderitaan dilancarkan oleh kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW berangkat ke Thaif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Thaqif, ya, serta mengharap mereka dapat menerima Islam.
Ya, kenapa Rasulullah SAW memilih Taif? Ada berapa alasan. Yang pertama, dua alasan paling penting. Pertama, Taif ini dari dulu sampai sekarang itu wilayah yang subur dan mandiri. Kenapa subur dan mandiri? Karena wilayahnya sangat subur luar biasa. Dia ada itu di dataran tingginya. Sehingga kemudian daerahnya juga lebih dingin, lebih sejuk, ya. Dan mandiri karena apa? Karena mereka bisa menanam semua berbagai macam kebutuhan mereka di situ. Ya, jadi tidak seperti halnya Mekah yang kalau makanan, ya, lalu kemudian buah-buahan itu pasti impor dari luar. Nah, Taif itu enggak. Ya, Taif itu segala macam tumbuh di situ. Ya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan tumbuh di Taif. Yang kedua, Bani Thaqif juga dikenal sebagai suku yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Nah, jadi ini dua alasan ini sudah cukup membuat Rasulullah SAW kenapa memilih Taif. Satu, wilayah yang subur dan mandiri, ya, sebenarnya hampir sama dengan Madinah. Hanya Madinah itu tumbuh suburnya pohon kurma saja, gitu ya. Sementara Taif tidak, ya. Dan Bani Thaqif yang kedua dikenal sebagai suku yang punya kekuatan militer yang kuat. Nah, dua alasan itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW memilih Taif, ya, untuk didakwahi tokoh-tokoh. Nah, nanti kalau kita lihat, ya, berapa jarak dari Mekah ke Taif, kalau menggunakan kendaraan itu sekitar 1 jam, ya, kurang lebih, ya. Kalau perjalanan lancar, gitu ya. Nah, kalau jalan kaki itu bisa mungkin memakan waktu sekitar 2-3 hari, gitu ya. Atau tergantung kecepatan juga, gitu ya. Ini jarak, ya. Ini sekitar 80 kilo, ya, Mekah ke Taif. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW dengan jalan kaki, ya, dengan betul ya, Cianjur Bandung, ya. Cianjur Bandung lah kira-kira jaraknya. Jalan kaki. Kalau San Supri jalan kira-kira berapa lama? Jadi mungkin sehari 2 hari. Sehari mungkin selesai, tapi mungkin sampai tengah malam, gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu tidak sekedar jalan ke sana, tapi ketika ada suku yang lewati didakwahi Rasul, gitu ya. Ketika ada suku dilewati didakwahi Rasul, luar biasa. Jadi walaupun tujuannya ke Taif, tapi setiap ada orang yang jalan dilewati, Rasulullah SAW langsung, ya, mendakwahi mereka, luar biasa. Nah, pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau pada 619 Masehi, ya, Rasulullah SAW menuju Taif, ya, sekitar 80 km dari kota Mekah, ya. Beliau ke sana dengan berjalan kaki didampingi oleh pembantunya Zaid bin Harithah. Dia melewati perkampungan sebuah kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam, namun tidak satu pun yang memberikan respon. Nah, ketika tiba di Taif, ya, beliau mendekati 3 orang bersaudara yang merupakan pemuka kabilah Thaqif, ya, yakni Abdu Yalail, Mas'ud, dan Hind. Ya, beliau mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajak untuk membela Islam, gitu. Nah, tapi kita sudah tahu sendiri, begitu ya, bahwa orang-orang Bani Thaqif, yaitu kemudian menolak, ya, dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW di sana tercatat, ya, mendakwahi tokoh-tokoh yang selama sekitar 10 hari. Ya, sementara hasilnya justru mereka diusir. Ya, Rasulullah SAW mengusir Nabi SAW. Orang-orang bodoh, orang-orang pandir di kalangan mereka, mencaci maki, meneriaki mereka, ya, meneriaki Rasulullah SAW. Ya, sehingga kemudian mereka berkumpul dan melempari Rasulullah SAW hingga kakinya Nabi berdarah pada saat itu. Luar biasa. Jadi sama sekali tidak direspon, ya, dakwahnya Nabi tidak direspon, ya, di Taif pada saat itu. Nah, lalu kemudian Zaid bin Harithah, ya, itu menjadikan dirinya sebagai pelindung dan perisai membentengi Nabi SAW, ya, sehingga mengakibatkan Zaid bin Harithah itu terluka, ya, sementara orang tersebut terus melakukan itu, melempari dengan batu dan memaksanya berlindung di balik tembok milik, ya, seorang yang bernama Utbah dan Syaibah yang terletak sekitar 3 mil dari kota Taif, ya, sampai diusir keluar kota Taif, ya. Ketika Nabi SAW berlindung di balik tembok tersebut, ya, mereka pun kembali ke Taif, gitu. Karena sudah merasa jauh, ya udah diusir oleh orang-orang Bani Thaqif. Akhirnya, ya, yang mengusir tadi kembali ke kota Taif. Berahmati Allah, ya, Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menghampiri sebuah batang pohon anggur, duduk dan berteduh di situ dalam keadaan posisi lemah seperti itu, manusiawi sekali, gitu ya. Sebelumnya kan terjadi boikot, paman beliau wafat, istri beliau wafat, lalu kemudian beliau dakwah ke Taif jauh-jauh, perjalanan sekitar 80 kilo, capek, lelah, ya, sudah mungkin tidak difikirkan. Sampai di sana diusir mentah-mentah, gitu, dilempari batu, luar biasa. Dalam posisi inilah kemudian Rasulullah SAW merasa pada posisi yang yang lemah, pada posisi yang kemudian pada satu titik, gitu ya, sampai beliau mengadu kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam doa yang sangat masyhur, ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takillani ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malakathu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabuka aw tahullu bi sakhatuk lakal atsba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Ini salah satu doa yang kita baca ya dalam posisi sulit ya, dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya, jadi terlebih dahulu mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kamulah ya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diri. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya, sesungguhnya kepadamu lah hamba mengadukan kelemahan diri. Nah, ini pada posisi sulit ya, doa ini luar biasa gitu ya. Wa qillata hailati wa hawani 'alan nasi arhamar rahimin. Dan sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya, Engkau adalah Rabb orang-orang lemah. Kalau Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Ya, kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, maksudnya orang Taif, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku di Mekah gitu. Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli. Akan tapi afiah yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaran nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridha. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah ya. Ini Rasulullah SAW menangis ketika kemudian membacakan doa. Mengadukan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas. Ya, terbayangkan pada saat itu ya, nabi loh ya, nabi ya, bukan si fulan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masyaallah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, masyaallah ya. Adalah waktu yang cukup bagi kita untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana? Apa yang kita lakukan ini demi Allah tidak sebanding satu ujung kuku pun dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak sedikit pun. Karena beliau sudah melalui episode yang sangat berat. Berbagai macam episode dijalani Rasulullah SAW, juga para sahabat. Ya, tapi dalam posisi seperti itu, beliau itu manusia biasa juga, walaupun Allah kasih kelebihan. Maka kemudian beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa. Dia merasa lemah ya bahkan di hadapan manusia sekali. Ya, Allah wala quwwata illa billah. Terus rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Utbah dan Syaibah itu menyaksikan betul kondisi itu. Ya, ada seorang yang dia berdoa lalu kemudian terdengar ya. Dia tergerak hati untuk memanggil seorang budak Nasrani bernama Addas ya. Ya, Addas itu ada orang ya yang kelihatannya sedang terluka, yang kemudian kelihatannya sedang butuh pertolongan. Kasih dia anggur. Ya, bayangkan di Taif ya, ada buah-buah anggur banyak sampai dengan sekarang ya. Dia memberikan setangkai anggur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Addas menaruhnya di antara kedua tangan Rasulullah SAW, ya beliau mengucapkan Bismillah lalu memakan. Ya, ini Addas itu kaget ketika Rasulullah SAW mengatakan Bismillah. Addas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Kata. Kan Rasulullah SAW bertanya, kamu berasal dari mana? Ya, dan apa agamamu? Dia menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Nineveh itu dekat Mosul di Irak, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, dari negeri orang soleh bernama Yunus bin Matta, maksudnya Nabi Yunus. Addas berkata, apa yang engkau mengetahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah saudara, maksudnya sama Nabi, gitu ya. Seorang yang dulunya adalah Nabi, demikian pula dengan diriku. Ya, demikian pula dengan diriku. Gitu. Rasul dalam berbagai kesempatan selalu menyempatkan lisannya dakwah. Begitupun dengan diriku. Addas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW, kedua tangan, kedua kakinya, lalu dicium. Saat itulah Addas masuk Islam. Ya, Addas. Ya. Rahmati Allah, ini kalau di Taif kita ke sana itu ada masjid yang diabadikan ya, disebut dengan orang sering menyebut Masjid Addas, karena kemudian di sinilah tempat di mana Rasulullah SAW bertemu dengan seorang yang bernama Addas ya di kebun kurma yang Rasulullah SAW diberikan anggur. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan ya, jangan untuk ziarah Mekah Madinah juga ke Taif ya, untuk melihat betul-betul jejak perjuangan Rasulullah SAW.
Nah, setelah keluar dari tembok tersebut, ya Rasulullah SAW pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur tentunya. Ketika sampai di suatu tempat bernama Qarnul Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Akhshabain, dua gunung di Mekah, ya, yang yaitu Gunung Qubais, ya, dan ada mengatakan Qu'ayqain, ya, untuk penduduk Qais, ya. Dikatakan, ya, malaikat tersebut mengatakan, ya Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan dua gunung itu, maka akan aku lakukan. Rasulullah SAW menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah munculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW ketika ditawari, gimana ya Muhammad, engkau udah diperlakukan begitu rupa, ya. Ini malaikat juga waktu itu tergerak begitu ya. Ya Muhammad, kalau engkau mau, ya aku akan angkat dua gunung itu dan aku timpakan kepada mereka orang-orang Taif itu, gitu. Itu tawaran malaikat, gitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, ya, karena aku berharap nanti dari tulang rusuk mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Masya Allah, ya. Jadi bayangkan dalam kondisi terluka. Ya itu artinya Rasulullah SAW tidak memiliki istilahnya dendam pribadi karena yang dilukai pribadi Nabi SAW, gitu. Dan visi Rasulullah SAW tetap dakwah, jangan ya malaikat, gitu ya. Karena aku berharap dari mereka nanti lahir keturunan yang dari tulang sulbi mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya banyak akhirnya Rasulullah SAW berkabul, ya. Taif kemudian masuk Islam, orang-orang Taif seluruhnya masuk Islam. Dan biasanya orang-orang Taif itu menggelar diri mereka di belakang itu dengan As-Saqafi. Mereka dari Bani Thaqif, ya. Jadi kalau antum bisa melihat si fulan As-Saqafi, nah itu kemungkinan besar dari Bani Thaqif, ya, As-Saqafi. Nah, banyak sekali ya kalau kita lihat nanti tokoh-tokoh yang lahir dari dari Taif, ya, atau Bani Thaqif. Nah, kenal rahmati Allah Subhanahu. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Rasulullah SAW bersama Zaid ibn Harithah kemudian kembali ke Mekah. Saat itu Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sedangkan penduduknya telah mengusirmu di sana? Rasulullah SAW menjawab, ya Zaid, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolong agamanya dan membela Nabi. Bayangkan. Jadi Rasulullah SAW tetap saja optimis mau masuk ke kota Mekah. Ditanya Zaid, ya Rasul, gimana bisa kita masuk ke Mekah? Orang-orang di Mekah mengusir kita kok. Rasulullah SAW mengatakan, ya Zaid, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong agamanya dan membela Nabi. Kan juga penting bagi kita, gitu ya. Dalam posisi apapun, jangan kita buat film duluan, ya. Teman saya mengatakan, kalau jangan film duluan, wah nanti pasti begini, pasti begitu. Udah, kita nggak usah lakukan. Itu namanya kita udah bikin film duluan sebelum skenario terjadi, gitu. Nah, Rasulullah SAW tidak, tetap optimis dalam dakwah. Begitu rupa misalnya berbagai macam penderitaan, berbagai macam upaya, ya, dari orang-orang yang membenci Islam. Yang penting kita miliki itu optimisme. Optimisme bahwa Allah pasti akan menolong agamanya dan membela para pejuang dakwah. Nah, kira-kira begitu. Sama persis dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ini bagaimana bisa kita melakukan dakwah di sini? Orang udah semakin tidak, ya. Ingatlah perkataan Nabi SAW kepada Zaid bin Thabit ketika Rasulullah SAW hendak kembali ke Mekah, Allah pasti akan menolong agamanya dan pasti akan membela nabinya. Dalam konteks saat ini misalnya, Allah pasti akan menolong agamanya dan pasti akan membela para pejuang-pejuang dakwah. Ya. Kemudian Nabi mengutus orang untuk menemui Mut'im bin Adi. Tahu ya, Mut'im bin Adi ini adalah orang yang punya jasa untuk membatalkan maklumat boikot, salah seorang, ya, agar beliau bersedia menjamin keamanan Nabi untuk masuk kota Mekah. Walaupun waktu itu sempat dihalangi oleh Abu Jahal, tapi yang menjamin adalah Mut'im ibn Adi. Ya, dan Mut'im bersedia menjadi pelindung Nabi SAW sehingga Nabi bisa bebas masuk ke ke kota Mekah. Ya. Dan orang-orang tadi ya yang saya gambarkan, misalnya Abu al-Bukhturi gitu ya, adalah orang yang yang Rasulullah SAW pada saat itu walaupun mereka kafir, tapi Rasulullah SAW tetap menaruh hormat kepada mereka karena mereka pernah berjasa terhadap Islam, ya. Dan Rasulullah SAW senantiasa ingin berbalas budi, termasuk saya katakan tadi Rasulullah SAW membuat daftar pada perang Badar karena sebagian orang di sini juga ikut di antaranya, ya. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau sentuh orang yang bernama ini 1, 2, 3 disebut Rasulullah SAW, di antaranya Abu al-Bukhturi, ya, Zam'ah kalau nggak salah, ya, Zam'ah wafat juga pada saat itu. Jangan engkau sentuh orang-orang ini karena dia telah punya jasa terhadap Islam. Sahabat itu betul-betul ingin menaati apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika ada Abu al-Bukhturi itu ikut perang juga karena kan provokasi Abu Jahal. Pokoknya semua orang Mekah berangkat
ke Badar pada saat itu. Ya, mereka pilih-pilih. Ketika ada Al-Bukhturi, mereka menghindar. Kata Al-Bukhturi, ini ada apa? Ya? Setiap orang yang saya temui pasti menghindar. Gitu. Padahal ini perang. Gitu. Perang. Ternyata Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jangan kau sentuh orang yang bernama, jangan kau bunuh orang yang bernama Al-Bukhturi di antaranya. Ketika Al-Bukhturi mau menyerang, sahabat menghindar. Ya, sahabat pun nggak, ini mana orang gitu, nggak ada musuhnya seolah-olah. Nah, sampai pada satu saat Al-Bukhturi itu, ya, dia bersama dengan 2 orang rekannya, dan rekan ini hendak dibunuh oleh sahabat, tapi dilindungi oleh Abu Al-Bukhturi. Akhirnya Abu Al-Bukhturi wafat, meninggal gitu ya, karena dia melindungi temannya gitu ya. Termasuk diantaranya Mut'im ibn Adi ya. Ini sayangnya Mut'im ibn Adi itu dia matinya sebelum terjadi perang Badar. Mut'im ibn Adi. Nah, ini pada saat itu tawanan perang Badar itu banyak sekali. Ada sekitar 70 orang tawanan perang Badar pada saat itu. Ya, 70 orang tawanan perang Badar. Ya, waktu itu Rasulullah SAW sempat mengatakan, seandainya masih hidup ya Mut'im bin Adi, kalau dia minta ini 70 orang tawanan perang Badar dibebaskan, saya akan bebaskan. Yes. Itu dikatakan Rasulullah SAW. Jadi seandainya Mut'im bin Adi itu masih hidup, dikatakan, dan dia minta 70 orang, dia minta tawanan perang dibebaskan, saya bebaskan, kata Nabi SAW. Saking apa coba? Saking Rasulullah SAW kepada siapapun hendak membalas kebaikan dengan kebaikan, walaupun dia kafir. Gitu. Dalam konteks ini masalah kebaikan, masalah kemanusiaan, insaniyah, itu tunjukkan kepada siapapun. Jangan gara-gara dia orang kafir, ya, terus kemudian dia berbuat baik kepada kita, ya kita tidak membalasnya dengan kebaikan. Rasul SAW mencontohkan kepada kita, selama mereka tidak memerangi, atau kafir harbi, muhariban fi'lan, ya kafir biasa, itu ada peluang dakwah kepada mereka, dan juga apalagi mereka telah berbuat baik. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan ya dengan seperti itu. Ya, bahkan ketika perang tidak boleh dibunuh ya orang-orang yang pernah punya jasa terhadap Islam gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ya kita akan apa hikmah dari dakwah Rasulullah SAW ke Taif. Yang pertama di dalam dakwah ya itu hanya yang perlu kita camkan, hanya ada 2 kemungkinan gitu ya, tidak ada kemungkinan ketiga. Ini apa? Diterima atau ditolak. Ya, diterima pun ada yang diterima dengan sangat baik, ada yang diterima dengan biasa. Ditolak pun ada ditolak dengan halus, ditolak dengan kasar. Nah, kira-kira gitu. Jadi cuma 2. Kalau kita mendakwahi orang siapapun, kemungkinan cuma 2, ditolak atau diterima. Nah, penolakan terhadap dakwah ini merupakan pelajaran juga bagi umat Nabi SAW setelahnya. Sebelumnya pernah saya kisahkan juga bahwa Nabi SAW itu memang memiliki mukjizat, tapi tidak seluruh perjalanan dakwah Nabi SAW itu semuanya mukjizat. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang memang Allah ingin menampakkan itu kepada orang-orang setelah Nabi SAW. Sebenarnya mudah saja bagi Allah. Ya, orang Taif menerima dakwah Nabi dengan sangat mudah. Ya, sehingga saya membayangkan di bayangan saya. Kalau seandainya penduduk Taif itu masuk Islam, maka yang jadi Madinahnya itu pasti Taif gitu. Bayangan saya, gitu ya. Taif masuk Islam, tokoh-tokoh masuk Islam nih. Ya, nah, maka kemudian boleh jadi pusat pemerintahan Islam itu bukan di mana? Yathrib, di Madinah, tapi di Taif. Kalau orang-orang Taif masuk Islam, ini ternyata tidak, gitu ya. Dan ini hendak memberikan pelajaran bagi kita. Walaupun Rasul punya mukjizat, tapi Allah tidak hendak apa istilahnya? Kalau saya istilah, Allah itu nggak ngobrol mukjizat gitu. Ya, apa ya ngobrolnya mungkin bahasa kalau Allah itu nggak ngobrol mukjizat, setiap kejadian mukjizat. Kalau begitu nanti pelajaran buat kita apa gitu? Kita nggak bisa nyontoh itu. Kenapa? Semuanya mukjizat kok, gitu ya. Semuanya mukjizat gitu. Nah, maka ada disisakan tuh berbagai macam fragmen, ya kejadian-kejadian, kondisi peristiwa-peristiwa yang itu Allah tidak turunkan mukjizat di situ. Semata untuk apa? Di antaranya ya memberikan pelajaran bagi orang-orang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa Nabi dulu pernah diusir loh dari Taif. Ya, maksudnya apa? Itu manusia gitu, sama seperti kita juga. Boleh jadi kita akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ya. Yang kedua, setiap ada pahit dan getirnya tantangan dakwah, Allah seringkali menghadiahi obat penawarnya, gitu ya. Ya ini hal-hal yang menggembirakan hati, gitu ya. Nah begitupun kita selalu yakin bahwa setiap kali ada problem, masalah, ya. Pasti Allah akan berikan berbagai macam penawar hati gitu ya. Dalam konteks ini diantaranya
Ya, Rasulullah SAW ditolong masuk ke kebun anggur, ya, diperlakukan dengan sangat baik, diberikan anggur, disuguhi anggur, dan kemudian yang sangat mengembirakan Nabi SAW adalah masuk Islamnya seorang yang bernama Anas, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi setiap ada hal-hal yang getir dalam dakwah, gitu, tantangan dalam dakwah, gitu, ya, yakinlah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah akan nanti berikan berbagai macam kemudahan. Yang ketiga, perlakuan Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dirinya adalah sikap yang ada teladan dalam hal melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemimpin dakwah. Dan seharusnya pun kita demikian, gitu ya. Jadi melindungi, ya, tokoh-tokoh dakwah sebagaimana Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, seorang pengemban dakwah harus selalu yakin di balik berbagai kesulitan pasti Allah berikan jalan keluarnya, kemudahan dan pertolongan. Di antara tadi, ya, ketika Zaid bin Harithah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa kita masuk kota Mekah sementara mereka udah mengusir kita? Ya, apa jawab Rasulullah SAW? Ya Zaid bin Harithah, ya, yakinlah bahwasanya Allah akan menolong kita, menolong agamanya dan menolong nabinya. Buat kita pelajaran apa? Ya, wahai para pengemban dakwah, ya, yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong agamanya dan pasti akan menolong para pengemban dakwah. Ya. Baik, ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kira-kira demikian, ya, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan manfaatnya, ya, bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semakin menumbuhkan keyakinan kita, kecintaan kita, ya, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ya, Masya Allah, tadi kita sudah menyimak ulasan dari Ustaz Lutfi Afandi, ya, bagaimana perjalanan Rasulullah, ya, untuk menyelamatkan agama ini, gitu ya, harus dilempari batu, gitu, dan sampai terjepit, dan yang paling menyentuh itu doanya, tadi, ya, doa terkala terjepit, Masya Allah, ya. Saya sendiri sampai terpikir, kadang kita kalau berdoa tuh, ya, seperti yang terjepit padahal belum terjepit, gitu ya. Kalau Rasulullah kan sudah sepantasnya berdoa seperti itu, ya, karena memang udah puncak-puncaknya dizolimi, gitu ya. Dengan kadang kalau kita belum apa-apa ini, ya, agak udah merasa dunia hancur, ya, gitu ya. Baru diomongin sedikit terkait dakwah ini lemas gini. Padahal Rasulullah itu kan sudah mengalami berbagai cobaan, gitu ya. Semuanya dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, mesti kuat, ya, menghadapi tantangan dakwah kita, ya, ke depan seperti apa. Karena tadi sudah disampaikan hikmah-hikmah di masa-masa atau di peristiwa-peristiwa yang tadi diulas. Selalu ada kejutan dari Allah. Selalu ada kejutan. Saya tadi lihat di setiap sesi itu ada kejutan masuk Islamnya siapa, gitu. Kemudian ada pertolongan melalui tangan siapa, gitu ya. Masya Allah, ya. Baik, kita coba ini, ya, Ustadz, masuk ke pertanyaan. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau begitu boleh gak kita meminta pertolongan atau nusroh, ya, kepada orang kafir, gitu ya, atau perlindungan kepada orang kafir? Bagaimana untuk dakwah konteks sekarang? Tadi ada, ya, bertanya seperti itu. Baik, ya, saya langsung jawab ini atau gini? Jawab dulu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus dibedakan antara nusroh itu kan ada dua, ya. Pertama, nusroh dalam hal dakwah itu sepakat, gitu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir? Karena Rasul mendakwahkan Islam. Jadi bukan sekedar, ayo dong lindungi saya. Kalau cuma begitu bisa jadi Rasul langsung diterima. Emang ente ada masalah apa? Enggak ada masalah apa-apa. Saya cuma tinggal di sini. Diterima gak kira-kira? Bisa diterima. Kenapa Rasul diusir? Karena Rasul mendakwahkan Islam. Jadi nusroh itu mensyaratkan orang yang memberi perlindungan harus masuk Islam.
dan mendukung dakwah. Itu syaratnya seperti orang-orang Aus dan Khazraj gitu. Nah, adapun pertolongan dari sebelum kita bahas ya, Raja Najasyi ya menolong dakwah, lalu kemudian Abu al-Bukhturi dan kawan-kawan itu menolong dakwah ya. Itu kemudian dalam konteks ya sisi kemanusiaannya gitu. Tidak dalam konteks menjadikan mereka betul-betul sebagai pelindung utama, tidak. Nah, jadi kalau dalam konteks dakwah mesti orang-orang yang didatangi ya untuk melindungi dakwah ya, ini yang kita niat untuk niat menjadikan dia sebagai pelindung ya, itu harus dia mengakui Islam. Itu syarat mutlak, karena orang itu sebenar-benarnya kalau kafir dia nggak bisa connect gitu, nggak bisa nyambung nanti gitu. Karena syarat paling pentingnya adalah mereka menerima Islam gitu ya, menerima akidah Islam, itu syarat utama gitu ya. Seperti sama Abu al-Bukhturi, sebaik-baiknya dia pada masa di Mekah, tetap kalau ketika diajak untuk memerangi Islam, berangkat juga dia ke Badar gitu, Jadi orang kafir itu ya sangat mudah untuk kemudian dipengaruhi ya, termasuk orang-orang munafik gitu ya. Orang munafik aja mudah dipengaruhi, apalagi orang-orang kafir. Nah, jadi minta tolongnya dalam hal apa dulu ya? Ketika dalam konteks misalnya himayah terhadap diri ya, itu memperbolehkan. Hanya apa catatannya, tidak boleh kita menggadaikan keyakinan kepada mereka. Itu syarat pentingnya gitu. Ya, syarat pentingnya adalah tidak boleh kemudian kita campur aduk dalam masalah agama mereka, mengikuti apa yang dikehendaki oleh mereka dalam hal akidah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi nusrah itu upaya untuk meminta dukungan ya, agar kemudian Islam itu bisa diterapkan di wilayah tersebut ya. Nah, itu mensyaratkan para tokoh-tokohnya masuk Islam terlebih dahulu ya. Buktinya apa? Rasul kan ke Taif itu apa yang pertama dilakukan? Bukan minta tolong dulu, tapi mendakwahkan Islam dulu. Baru setelah mereka menerima Islam, ya barulah kemudian tadi ya nusrah kemudian dilakukan, gitu ya, supaya Islam dalam keadaan aman. Itu yang penting, gitu ya. Hanya saja kalau kemudian meminta pertolongan dalam tanda petik untuk melindungi diri para sahabat dan terusnya misalnya, bukan dalam konteks menerapkan Islam, itu sah-sah saja, diperbolehkan kalau kita melihat refleksi perjalanan Nabi SAW. Hanya syaratnya tidak diperbolehkan ya kita itu menggadaikan keyakinan agama dan syariat yang kita yakini kebenaran. Wallahu a'lam. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, di YouTube ada yang bertanya dari Muhammad Aziz Zuhrizar. Allah melarang kaum muslimin memohonkan ampun untuk orang kafir walaupun dia kerabat. Bagaimana dengan muslim yang mendoakan kafir supaya dapat petunjuk atau hidayah dari Allah? Apakah diperbolehkan? Oh ya. Nah, itu gini ya. Ini kondisi Rasulullah SAW itu kan ketika Abu Thalib sudah wafat. Jadi catatannya udah ditutup gitu. Jadi memintakan ampun kepada Abu Thalib ya, padahal ketika Abu Thalib sudah wafat, udah selesai itu. Ya, maksudnya apa? Selesai di akhir hayatnya beliau tidak mau memeluk Islam gitu ya. Nah, itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ya Muhammad gitu ya, kira-kira begitu. Nah, adapun ketika seseorang dia masih hidup, bolehkah kita mendoakan ya Allah berikan dia hidayah? Sangat boleh. Ya, bahkan Rasulullah SAW kan berharap dua orang ya, Abu Jahal dan kemudian Rasulullah SAW agar dia masuk Islam. Itu kan harapan Rasul, itu kan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tokoh-tokoh tertentu misalnya Umar ya, Ibnu Khattab gitu ya, itu masuk Islam dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendoakan agar orang-orang kafir dia dapat hidayah ya ketika dia hidup ya maksudnya, lalu kemudian tidak dalam konteks ampuni dosa-dosanya, karena nggak mungkin itu ya. Orang kafir kita doa ya Allah ampuni dosa-dosanya, bagaimana bisa gitu ya, sebelum dia memeluk agama Islam tentunya gitu. Itu diperbolehkan. Yang tidak mungkin itu adalah ketika seorang sudah wafat lalu kita ya Allah ampuni dosa-dosanya, bagaimana bisa ya, dia sudah selesai catatannya kok ya, sudah tercatat wafat dalam keadaan kafir misalnya, kafir ya, terus kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, bisa gitu, udah selesai itu ya. Kecuali dia
muslim. Nah, yang boleh adalah mendoakan agar orang kafir ketika masih hidup diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Itu boleh, ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, masuk ke pertanyaan di sini, mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz, karena memang waktunya sudah ini. Dari Novi Brilian dan Wiwi Nurhayati di Zoom. Dari Novi Brilian, beliau bertanya, apakah ada strategi khusus di masa pemboikotan agar perpu pemboikotan dicabut atau pasif menerima pemboikotan sehingga di lingkungan luar kabilah Bani Hashim yang aktif agar perpu pemboikotan dicabut. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari Wiwi Nurhayati, coba lihat di sini di layar. Dari Wiwi Nurhayati, nah ini Ustadz, apakah sekarang ini dakwah syariah dan khilafah dalam masa pemboikotan? Apakah penolong itu akan hadir dari kelompok atau pihak-pihak yang berada di kubu yang menolak dan membenci dakwah ini? Ini kontekstual sekali ya. Silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya kontekstual ya. Apakah ada upaya khusus ya untuk keluar dari pemboikotan? Menarik ya. Ini yang saya baca yang beberapa referensi itu saya tidak menemukan upaya itu dari internal kaum muslim. Karena apa? Kan saya jelaskan begini ya. Bukan tidak ada sebenarnya, tapi berbagai upaya itu sudah dilakukan. Tetapi apa? Upaya boikot itu begitu ketat sekali terjadi, dilakukan gitu. Jadi itu problemnya sebenarnya gitu. Jadi kan kalau kita lihat ada sahabat yang kemudian mencoba minta pertolongan keluar, lalu dihadang Abu Jahal, gitu kan? Lalu kemudian ada upaya mereka untuk keluar ya wilayah tersebut untuk kemudian meminta makanan, sekedar makan dan seterusnya, itu dihadang oleh Abu Jahal dan kaum. Jadi sebenarnya upaya itu ada dilakukan, hanya kekuatan umat Islam pada saat itu tidak sebanding dengan pengaruh orang-orang Quraisy yang hampir seluruhnya sepakat untuk memboikot Nabi SAW dan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, strategi khusus saya tidak melihat secara jelas, tetapi upaya itu ada. Hanya apa? Hanya catatannya adalah kekuatannya kafir Quraisy itu jauh lebih kuat ketimbang umat Islam, ya, dan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang saat itu sedang diboikot, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah kondisi saat ini kita seperti halnya diboikot, ya? Allah alam. Ini pertanyaannya, kita sudah merasa diboikot atau enggak? Ketika kita masih bebas bikin siaran, ngaji subuh gitu ya, masih bisa mencari usaha ya, nafkah dan seterusnya gitu ya. Kondisinya udah separah ketika Rasul diboikot 3 tahun belum, itu masalahnya. Kalau kita masih belum merasa, nampaknya belum gitu. Nampaknya ini belum puncak gitu. Wallahu a'lam ya. Level kita ini oleh Allah dianggap seperti apa ya? Apakah level seperti dianggap boikot gitu ya? Ataukah sebenarnya ini belum masa puncak pemboikotan sebagian Rasul dan keluarga besar Bani Hashim dan Muthalib itu diboikot? Ya, dugaan saya sih belum. Dugaan saya belum. Ini masih belum puncak gitu. Nampaknya masih belum puncak. Ya. Itu yang tadi pertanyaan dulu. Dan apakah mungkin pertolongan itu datang dari tadi dikatakan kafir dan pembenci Islam? Kalau kafir dan pembenci Islam itu nampaknya tidak mungkin, gitu ya. Tetapi saya ingin begini ya. Tapi saya katakan, jadi gini, penolong itu kan dalam tanda petik ya, ada penolong-penolong antara, ada yang betul-betul menolong sungguhan. Gitu. Nah, seperti halnya tadi nih, pelepasan boikot itu, ya, perobekan maklumat boikot itu kan dilakukan diantar oleh 5 orang. Nah, ini kan upaya menolong ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dasar mereka adalah kemanusiaan, gitu. Ya. Jadi mereka menolong itu bukan karena agamanya Muhammad SAW, tapi karena semata mereka itu teman-teman mereka. Ini masalah kemanusiaan. Jadi bisa jadi nanti orang-orang itu, ya, itu akan melakukan pertolongan terhadap aktivitas dakwah umat Islam, para pengemban dakwah misalnya, ketika ada perkara-perkara kemanusiaan. Gitu. Bukan perkara dakwah, tapi perkara kemanusiaan. Seperti misalnya di beberapa tempat, misalnya Human Rights Watch gitu ya, aktivis hak asasi manusia. Nah, ini mereka concern bisa dalam konteks kemanusiaan. Boleh jadi mereka akan melakukan pembelaan antara, bukan pembelaan yang sesungguhnya.
Ya, karena pertolongan yang sungguhnya nanti ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah itu akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima Islam dan gagasan Islam. Itu pasti. Ya, tapi pertolongan-pertolongan dalam konteks kemanusiaan itu bisa jadi muncul dari orang-orang kafir. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ditolong, ya, keluarga besar Bani Hashim Bani Muthalib ditolong oleh orang-orang yang masih kafir pada saat itu. Tapi apa alasannya? Humanity, alasannya kemanusiaan, bukan karena alasan dakwah. Alasan dakwah mereka nggak peduli itu. Gitu. Kadang orang-orang kafir itu masalah dakwah nggak peduli. Dari mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah alasan insaniyah, alasan kemanusiaan. Ya. Tetapi ingat sekali lagi dalam konteks pertolongan dakwah secara keseluruhan, sehingga satu wilayah itu bisa dijadikan sebagai wilayah dakwah, ya, dan kemudian wilayah diterapkan syariat Islam, mengharuskan orang-orangnya itu meyakini akidah Islam terlebih dahulu. Karena kalau tidak, sangat tidak mungkin kita meminta pertolongan dari orang-orang kafir untuk menerapkan Islam di wilayahnya. Tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menyangkut tentang akidah, menyangkut tentang syariah. Gitu. Ya, jadi disyaratkan mereka harus menerima Islam dulu. Nah, adapun yang dilakukan tadi ya, oleh Abu Al-Bufturi dan kawan-kawan itu hanya pertolongan antara saja, bukan pertolongan yang menjadikan satu wilayah ya dijadikan sebagai negeri Islam atau daulah Islam atau negara Islam. Tidak, ya. Sama seperti hijrahnya ke Habasyah juga tidak dalam rangka Habasyah dijadikan sebagai negara Islam. Itu hanya himayah, pelindungan bagi para pengemban dakwah gitu, bukan terhadap dakwahnya itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, baik. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita sudah bisa kita menyimak ya bagaimana tadi rangkaian peristiwa episode terberat dalam dakwah Nabi dan mudah-mudahan menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita ya, dan menjadi pelajaran untuk bagaimana dakwah semestinya gitu ya. Bagaimana dakwah semestinya, bagaimana kita menyikapinya dengan berbagai tantangan mungkin ya, dengan berbagai hadangan, bagaimana kita menyikapinya. Cukuplah bagaimana Rasulullah sebagai teladan gitu ya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, Ustadz, sebetulnya saya tuh masih terhanyut dengan doa Rasulullah tadi. Ini baik, Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, sebagai pesan atau penegasan. Silahkan buat rekan-rekan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, episode Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu adalah episode yang bagi kita hendaknya menjadi pelajaran gitu ya, bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Nabi kita SAW. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, bulan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ya, orang sekian banyak mengkaji sirah Nabi SAW, dari kitab Syifa, Syama'il Muhammadiyah dan seterusnya, gitu ya, semata untuk mendapatkan berulang-ulang, walaupun dilakukan tetap kita merasa rindu mengkaji sirah Nabi SAW itu tidak pernah habis-habisnya kita. Kenapa? Karena dari Nabi SAW itu muncul berbagai macam kisah hikmah yang itu menjadi obat bagi kita, ya, pelipur lara kita, sekaligus menjadi motivasi yang kuat, ya, betapa ya, Rasulullah SAW begitu berjuang begitu rupa agar Islam sampai kepada kita. Demi Allah, ya, bagi kita sungguh kita merupakan orang yang tidak tahu diri tentunya ketika tidak muncul ya rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang Rasul mencintai kita dan kita pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Lutfi Affandi dengan ulasannya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita semakin tegar, semakin semangat, semakin istiqomah dalam perjuangan dakwah, insyaallah ya. Doa terbaik untuk Ustaz Lutfi, mudah-mudahan Ustaz Lutfi senantiasa sehat, senantiasa dikaruniakan keberkahan, umur yang panjang dan ilmunya senantiasa menginspirasi untuk umat, insyaallah ya, dan menjadi banyak pelajaran dan bermanfaat gitu ya, dan menjadi jariah pahala untuk Ustaz Lutfi sekeluarga.
Doa terbaik juga untuk kita semua, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah di jalan dakwah, insya Allah ya. Ya, saling mendoakan dengan doa yang terbaik.